karena ada apa inilah artefak ini, cagar-cagar budaya ini. Untunglah dulu ada berpikir itu raja-raja itu kan. Kalau nggak ada mereka buat dulu, ini mana apa yang mau kita lihat di generasi-penerus ini. Ya, hilanglah di telan zaman kan. Kearifan lokal dari Simalungun dulu, semua alat-alat pertanian, alat-alat kesenian, alat-alat rumah tangga, alat-alat makan siri, perlengkapan makan siri, bertenun, alat-alat musik, semua ada lengkap di sini dan kita bukukan semua. Jadi bukan pajangan aja di situ, ini kita bukukan semua di sini. Dan dibikin artinya biar tahu orang. Jadi kita jual juga. Simalungun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan beribu kota di Kecamatan Raya yang resmi berdiri pada tahun 2008 setelah pindah dari Pematang Siantar. Dalam buku Antropologi Budaya, pendekatan Habonaron Dobona sebagai falsafah hidup masyarakat Simalungun, nama Simalungun berasal dari kata Siau yang berarti negeri dan Malungun yang berarti rindu. Jika disatukan, Simalungun berarti negeri yang dirindukan. Kabupaten yang berbatasan dengan Toba dan Karo ini didiami oleh etnis Simalungun. Hal ini juga mempengaruhi kehidupan suku Simalungun itu sendiri. Dalam bahasa misalnya, bahasa Simalungun memiliki kemiripan dengan Toba maupun Karo. Suku Simalungun berasal dari India Selatan dan Timur yang masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi. Mereka kemudian bermigrasi ke Thailand dan Malaka hingga akhirnya menetap di Sumatera Timur dan mendirikan Kerajaan Nagore. Beberapa peninggalan kerajaan-kerajaan di wilayah Simalungun dahulu kala masih dapat dijumpai di Museum Simalungun yang terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Museum yang berdiri pada tahun 1940 ini dirawat oleh Jomen Purba yang merupakan keturunan ke-14 Raja Simalungun dari Pematang Purba. Oras, saya Jomen Purba, selaku Ketua Yayasan Museum Simalungun. Pertama, pada abad ke-5, itu seorang raja Nagore dari India. Jadi bikinnya di sini marganya, namanya Nagor, marganya Damanik, Nagore, pada abad ke-5. Jadi lama-lama berkembang di sini, jadi muncullah 7 raja lagi. 7 raja itu Raja Siantar, karena diangkat Nagor itu mereka panglima-panglima. Jadi karena sudah berkembang luas, jadi dibentuklah ada kerajaan-kerajaan itu. Kerajaan Siantar, Raja Nagor Damanik, Raja Tanah Jawa, itu tanah Marga Senaga, Raja Duluk Silau, Purba Tambak, Raja Pane, Bedasua, Raja Raya Saragi Garingge, Raja Purba, Purba Pakpak, yang ke-7 Raja Selima Kota, Purba Girsang, tahun 10 April 1939 dibangun.
Kemudian diresmikan tanggal 30 April 1940. Sebelum Indonesia merdeka. 1 tahun membangunnya. Jadi selama 1 tahun itu mereka kumpulkanlah semua cagar-cagar budaya itu. Baik yang di batu-batuan ini maupun yang di dalam. Karena ada apa ini artefak ini, cagar-cagar budaya ini. Untunglah dulu ada berpikir itu raja-raja itu kan. Kalau nggak ada mereka buat dulu, ini mana apa yang mau kita lihat di generasi-penerus ini. Ya, hilanglah di telan zaman kan. Museum Simalungun memberi kesan wisata edukasi yang ringkas kepada pengunjung karena lokasinya yang tidak begitu luas. Museum yang berbentuk rumah bolon berukuran 10 x 12 meter ini memiliki hampir 1000 koleksi yang berasal dari Kerajaan Simalungun. Saat masuk ke museum, pengunjung akan mendapati patung Pangulu Balang, yakni patung manusia mini yang dulunya ada di istana dan perkampungan masyarakat. Di halaman museum juga terdapat beberapa bebatuan megalitik dari 7 wilayah Kerajaan Simalungun. Kearifan lokal dari Simalungun dulu, semua alat-alat pertanian, alat-alat kesenian, alat-alat rumah tangga, alat-alat makan sirih, perlengkapan makan sirih, bertenun, alat-alat musik, semua ada lengkap di sini dan kita bukukan semua. Jadi bukan pajangan aja di situ. Ini kita bukukan semua di sini. Dan dibikin artinya biar tahu orang. Jadi kita jual juga. Lalu Bung, ini dana untuk merawat dari museum ini dari mana? Pemda, Pemkab Simalungun dan Kota Center. Untuk perawatan itu pemeliharaan dari kota. Kalau untuk operasionalapannya dari kabupaten. Kalau orang mau berkunjung ke museum ini dikenakan harga berapa? Tiket 5.000 satu orang. Sama aja, anak-anak sama dewasa. Sebagian besar koleksi artefak yang ada di Museum Simalungun berasal dari Museum Pematang Purba yang berada di Kelurahan Pematang Purba, Kabupaten Simalungun. Museum yang terdiri dari rumah bolon asli ini merupakan Istana Raja Pematang Purba yang didirikan Tuan Rahalim, Raja ke-12 Kerajaan Purba tahun 1864. Objek wisata sejarah leluhur Simalungun ini memiliki 7 bangunan adat yang masih asli. Terdiri dari rumah bolon, balai bolon, patangan raja, patangan permaisuri, jambur, balai butuh, dan jabu jingga. Namun sayang, bangunan utamanya yakni rumah bolon telah rusak, bahkan terancam rubuh karena kurangnya perawatan. Karena kondisi ini, seluruh koleksi artefak zaman Kerajaan Purba ini dipindahkan ke Museum Simalungun yang ada di Kota Pematang Siantar. Opung sendiri adalah keturunan raja apa? Mungkin Raja Purba. Saya keturunan Raja Purba. aslinya itu di kampungnya di daerah mana? Di Purba. Kampung Purba lewat Tigarunggu. Namanya Pamatang Purba. Kerajaan Pamatang Purba. Berarti Opung keturunan yang ke? Saya sudah ke-14 lah. Yang di Pematang Purba itu peninggalan raja sih. Itu peninggalan Raja Purba. Purba Bapak. Yang berdiri tahun 1515. Raja. Keadaannya sekarang ini bagaimana? Ya kurang terawal lah. 2 tahun yang lalu kena puting beliung. Jadi sudah kita usulkan ke pusat supaya tahun ini dibangun atapnya sebelah. Semua artefak barang-barang peninggalan
apa sejarah apa raja-raja dulu. Dari 7 kerajaan semua dikumpulkan di sini, termasuk batu-batuan ini dari kerajaan mereka semua itu. Profil Laura Tias Avionita Sinaga adalah remaja berdarah Simalungun yang terpanggil jiwanya untuk menyelamatkan museum. Dengan kemampuan yang dimiliki, ia menggiatkan sanggar tari Simalungun di halaman belakang museum untuk menumbuhkan rasa cinta budaya di kalangan anak muda. Kalau orang tua kan memang asli Simalungun, opung dari orang tua, dari bapak juga Simalungun. Tapi kalau mama memang kebetulan orang Toba gitu. Tapi aku tinggal di daerah Simalungun gitu. Dan kalau dari lingkungan keluarga, kayak segi penggunaan bahasa gitu atau adat istiadat sebenarnya tidak diajarkan secara spesifik gitu. Kayak kami di rumah pakai bahasa Indonesia gitu. Dan nggak ada dari orang tua kayak, Nang nanti kamu belajar ini ya, di Simalungun ini ya, seperti itu. Jadi memang nggak ada. Jadi memang keinginan sendiri untuk belajar budaya Simalungun. Opung kami, Opung Buyut itu adalah salah satu Pertuanon, Opung si Raja Osang yang dikenal di daerah kami. Kalau Pertuanon itu udah apa ya bahasanya ya, mungkin di bawahnya Raja sih, sebagai ketua-ketua adat di daerahnya masing-masing gitu. Aku kan besar di daerah Simalungun ya Kak, terutama di Siantar Simalungun sebenarnya, di Siantar Simalungun. Nah di situ sering lah lihat penari tampil-tampil gitu, nari-nari Simalungun. Dan aku kan memang dari kecil itu udah suka nari gitu. Yang pasti kalau dari kecil udah suka nari, karena aku di daerah Simalungun, tarian yang diajarkan kan tarian Simalungun gitu. Kalau dulu awalnya memang hanya pengen belajar nari supaya bisa nampil di mana-mana, karena senang aja gitu nampil, dilihatin orang banyak gitu. Nah tapi sampai semakin dewasa, di situ semakin kayak menyadari bahwa ternyata Simalungun itu kaya akan ragam budaya gitu, banyak sekali, bukan hanya tariannya aja, dari segi musik, terus adat istiadatnya juga, adat istiadat pernikahan, perkawinan, semuanya. Dan itu yang bikin aku tertarik untuk belajar lagi lebih dalam tentang budaya Simalungun, terutama karena aku sadar juga, aku kan anak Simalungun nih gitu, aku putri daerah Simalungun gitu. Apa sih hal yang bisa aku lakukan untuk daerahku, untuk Simalungun gitu ya? Mungkin salah satunya adalah ikut dalam pelestarian budaya Simalungun gitu. Contohnya apa? Mungkin dari hal-hal kecil kayak aku kan penari gitu ya, aku ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan ke sana, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni dan budaya. Sanggar itu aku buat tahun 2014 waktu kuliah gitu. Jadi sama kayak kenapa bisa cinta sama budaya Simalungun ya, karena aku merasa aku putri daerah Simalungun, aku anak Simalungun gitu. Aku besar dan lahir di tanah Simalungun. Aku merasa aku punya hutang budi dengan tanah Simalungun gitu. Jadi melalui sanggar ini aku berharap aku bisa mengembangkan tarian Simalungun khususnya, karena aku memang bergerak di bidang tarian gitu. Jadi aku bentuk sanggar ini untuk mengajak anak-anak muda yang sama sepertiku untuk lebih mencintai budaya Simalungun, khususnya di bidang seni tari. Nah, kan kalau zaman sekarang nih ya Kak, pengantin itu kata-kata udah pakai kebaya. Sebenarnya aslinya orang Simalungun itu nggak pakai kebaya dulunya, tapi baju soja untuk yang perempuan. Jadi ini seperti ini bajunya, cuman nggak bisa diangkat lagi karena ini udah lama sekali. Tuh. Dan warnanya itu kalau zaman dulu memang warnanya ya warna-warna seperti ini, ada yang hitam. Kalaupun merah itu merahnya nggak terlalu terang, jadi mirip-mirip seperti ini. Kalau untuk ini, kalau baju soja itu, di belakangnya itu ada pohon kelapa yang melambangkan perlindungan, melindungi dan memberi. Kelapa itu kan banyak kegunaannya ya Kak, dari daunnya, batangnya juga, buahnya juga. Jadi diharapkan bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang banyak. Kan awalnya di 2014 itu kan masih aku sendiri yang mendirikan gitu kan. Jadi kalaupun misalnya kami mau cari event atau kegiatan, biasanya aku hubungi kawan-kawan di Simalungun, terus aku tanya ada event, terus kami minta untuk tampil walaupun nggak dibayar gitu. Nah di situ kami masih belum ada tempat latihan, jadi latihan kadang di kampus atau di depan kos gitu. Sampai aku pindah ke Siantar, aku dapat informasi tentang Museum Simalungun. Dulunya di Museum Simalungun ini ada sanggar lain juga yang latihan di sini. Jadi kami gabung sama mereka. Jadi mereka hari apa sampai hari apa, kami sisanya gitu. Jadi di situ awalnya aku untuk
latihan di Museum Simalungun. Alasannya terutama adalah karena di daerah Siantar kemarin belum ada tempat latihan yang bisa untuk nyaman untuk kita latihan nari gitu. Kalaupun ada kayak tempat terbuka atau lapangan kan kita agak terganggu dengan banyaknya orang. Sehingga kami memutuskan untuk ambil lokasi latihan di Museum Simalungun itu tahun 2018. Jadi kami latihan di sini, mulai latihan terus berjalan. Saya sendiri melihat bahwa banyak anak muda, khususnya anak-anak muda di Siantar Simalungun bahkan tidak tahu atau tidak pernah datang ke Museum Simalungun. Dan itu kan sesuatu hal yang patut kita sesalkan gitu. Kenapa kita yang orang sini tidak pernah datang dan berkunjung ke museum, sementara di museum ini lengkap segala macam peralatan adat, istiadat, semuanya tentang Simalungun gitu. Ya, hal-hal yang mungkin selama ini nggak pernah kita lihat atau nggak kita tahu gitu. Nah, dari situ kita semakin kembangin lagi, jadi bukan hanya sekedar latihan, kita bahkan buat beberapa event atau kegiatan anak-anak sanggar di depan Museum Simalungun. Walaupun memang kegiatannya itu bukan yang gede, kami hanya memanfaatkan panggung depan aja, sound system seadanya, dan pengisi acaranya adalah anak-anak. Tapi tujuan kami, aku pengen anak-anak dengan membuat kegiatan itu, ajak teman-teman, ajak orang tuanya, share di media sosial, akan semakin banyak orang yang tahu dan mengenal Museum Simalungun. Nah, dari situ kemarin sudah mulai banyak nih, bahkan ada kegiatan-kegiatan dari Medan seperti pertukaran mahasiswa-mahasiswi, mereka datang berkunjung ke sini dan itu berurut tahun ke tahun gitu. Kecintaan Laura terhadap budaya Simalungun membuatnya terus berupaya memviralkan Museum Simalungun. Ia kagum pada koleksi etnografis museum seperti peralatan rumah tangga, pertanian, pandai emas, dan besi leluhurnya. Belum lagi koleksi naskah kuno yang terbuat dari kulit kayu, ramuan tradisional, meriam hingga keramik, dan koleksi tenun tangan. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah koleksi hiu atau tenun asli Simalungun. Sebenarnya yang paling menarik itu ada dua ya Kak. Satu museum ini sendiri, yang kedua mungkin di hiu, kain Simalungun. Satu kenapa museum gitu, karena kan bisa dibilang di Simalungun hampir sudah tidak kelihatan lagi rumah adat Simalungun itu seperti apa. Paling ada ini, terus ada satu lagi sebenarnya di Tiga Runggu. Di Tiga Runggu itu ada satu lagi rumah adat orang zaman dulu, terus satu lagi ada di Rumah Bolon. Itu pun sudah hampir rusak sebagian gitu. Jadi padahal rumah adat Simalungun ini termasuk yang khas gitu dan jadi ciri khas gitu. Jadi yang ini tuh harus kita lestarikan. Nah, kedua mungkin tentang kain Simalungun ini yang sering disamakan oleh orang-orang dengan ulos untuk toba gitu. Sedangkan Simalungun ini sebenarnya punya kain khas sendiri yang namanya hiyo. Penyebutannya juga berbeda, bukan ulos gitu. Dan tenun tangannya yang asli itu juga punya arti gitu. Dan itu yang sudah jarang sekali kelihatan sekarang. Dari mulai berdirinya ini dari luar negeri banyaknya kemarin. Nampak di situ dari luar negeri banyak pengunjung. Tapi setelah tahun 2000 dengan adanya terorisme di Indonesia, keluar travel warning dari Eropa supaya jangan berkunjung ke Indonesia. Kemudian ditambah lagi waktu COVID, 3 tahun itu, nggak ada pengunjung, karena nggak boleh keluar kan. Barulah 2023 ini agak lumayan lah anak-anak sekolah. Karena kita koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan, supaya siswanya kepada kepala sekolah supaya dibawa berkunjung ke museum. Ya, kita adakan pertunjukan. Misalnya 17 Agustus, ada perlombaan, tetap kita adakan itu.
sebelum ini kami sering bikin event, kayak event-event gitu kan Kak. Misalnya kalau event-event, aku selalu bilang ke anak-anak, kalau kita ada event, ada kegiatan, share di media sosial. Ya nggak apa-apa yang nonton dikit, yang like dikit, yang lihat dikit, tapi aktif terus buat konten, aktif terus buat kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi biar orang tahu nih ada kegiatan di sini, orang tahu nih ada kegiatan Simalungun seperti ini gitu. Nah kalau untuk sekarang ini kita lagi sering-seringnya bikin konten nari, jadi nanti kami ada 5 atau 6 orang yang nari di depan museum atau mungkin di tempat-tempat lain di sekitar kota Siantar atau Simalungun. Kita akan tarikan tarian Simalungun yang mungkin dulu-dulu atau mungkin yang udah kita kreasikan sekarang gitu. Dan itu alhamdulillah sekarang lagi sangat digemari nih oleh anak-anak muda, banyak yang nonton juga, banyak yang nge-share, dan malah banyak yang anak-anak yang mulai ikut juga membuat seperti itu gitu. Kurang peduli pemerintah daerah ini, kedua daerah. Kalau dulu ada yang pernah peduli nggak? Ada 3 bupati yang peduli lah. Kalau yang belakangan ini banyak yang tidak peduli. Kalau dulu tetap didukung, apa kita bilang perlu terus dibantu. Ya, harapan kita supaya tetap mereka peduli mengenai budaya lah, budaya Simalungun ini. Dan mempertahankan sejarah. Jangan lupa sejarah dan budaya. Yang diinginkan oleh Opung ini adalah kita yang maupun mendukung atau support museum ini benar-benar bantu museum, fokus untuk memajukan museum ini, gimana tentang perawatannya dan lain-lainnya gitu. Nah kalau pendapatku tentang Opung itu sendiri, aku sangat mengapresiasi ya Kak gitu. Maksudnya Opung itu dengan di usia seperti itu bahkan masih sakit-sakitan gitu. Jadi kemarin Jumat yang lalu itu bahkan Opung itu dalam kondisi sakit, tapi beliau masih menyempatkan untuk datang ke sini gitu. Karena kan mana tahu nanti ada tamu yang berkunjung, mereka ingin bertanya-tanya tentang museum. Jadi beliau masih sesemangat itu untuk terus datang ke sini, untuk terus menyuarakan tentang museum gitu. Dan di beberapa kegiatan kami, kegiatan misalnya ada perkumpulan orang Simalungun, Opung juga selalu hadir dan selalu menyuarakan tentang museum ini gitu. Jadi sudah sering dilakukan oleh Opung gitu. Nah itu juga kenapa aku sering bilang ke anak-anak juga di Sanggar, kita kan nggak bisa bantu banyak gitu. Selain kita di sini, bantulah kita dari hal-hal yang mungkin hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan. Itu kenapa anak-anak ini kadang kalau tiap minggu Kak, mereka sering bikin konten. Aku suruh masuk ke sini, bikin konten di museum, bikin konten nari di depan. Jadi bantu kita promosi gitu. Jadi biar makin banyak yang orang tahu museum juga. Jadi jangan sampai nanti ya kita jauh-jauh ya Kak, karena semua orang kan ada usianya gitu kan. Kalau nanti Opung sudah tidak bisa lagi menggerakkan ini, mau siapa lagi gitu. Mungkin pesanku untuk semuanya, teman-teman, dimanapun berada, khususnya anak-anak muda, budaya itu identitas. Kita kehilangan budaya, kita kehilangan identitas. Kita zaman sekarang ini aku lihat sudah jadi salah gitu. Kita di sini lebih sering lagi mempopularitaskan dan menunjukkan budaya orang lain daripada budaya kita sendiri. Gitu. Sementara orang lain itu belum tentu menunjukkan budaya kita sendiri. Ingat, kita harus terlebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Berarti kita harus terlebih dahulu mencintai budaya kita, baru kita peduli dengan punya orang lain. Jadi buat teman-teman, ayo berkunjung ke museum. Kalian cuma bayar tiket 5.000 aja, tapi kalian udah bisa ngelihat semua peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Simalungun. Jadi jangan lupa buat berkunjung ke museum, dan ingat, lestarikan budayamu dari hal yang kecil-kecil aja dulu.